Selamat pagi, perkenalkan nama saya Titus Trias Trapsila, saya mahasiswa biologi dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum jurnal untuk praktikum ekofisiologi hewan. Dengan judul How Does Temperature Affect Aggression During and After Dominance Hierarchy Formation in Nil Tilapia? Adapun isi dari resum jurnal ini kita bagi menjadi 5 bagian, yakni pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Hewan sosial umumnya membangun hubungan dominasi melalui interaksi agresif yang mengarah ke pembentukan hierarki. Hierarki dominasi adalah struktur sosial yang terdiri dari hubungan dominasi antara semua pasangan individu dalam suatu kelompok. Hubungan dominasi di antara anggota kelompok biasanya dibangun dari perilaku agresif dan perkelahian fisik. Nah, faktor abiotik akan mempengaruhi sifat agresif ini. Adapun faktor abiotik dapat mempengaruhi hierarki dominasi melalui efek pada mekanisme fisiologi yang mendasari perilaku pada proses metabolisme, sensorik, saraf, dan hormonal. Perubahan kondisi lingkungan dapat mengubah tingkat aktivitas hewan dan motivasinya untuk berinteraksi dengan spesies jenis. Pada hewan poikilotermik, suhu merupakan faktor abiotik utama yang mempengaruhi perilaku sosial dan non-sosial, termasuk agresi. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat aktivitas dan agresi pada ikan biasanya meningkat pada peningkatan suhu. Ikan nila adalah spesies yang dianggap paling agresif di antara spesies Oreochromis. Selama periode berkembang biak, penjantan bersaing untuk mendapatkan wilayah kawin atau pemijahan. Selama proses itu akan terjadi perkelahian yang menyebabkan cedera pada ikan nila. Nah, pada jurnal ini kisaran suhu untuk perkembangan normal, reproduksi, dan pertumbuhan nila adalah sekitar 20-35 derajat Celcius. Tetapi spesies ini dapat mentolerir suhu setinggi 40 derajat Celcius dan serendah 8 derajat Celcius untuk waktu yang singkat. Kita masuk ke desain eksperimental. Hierarki agresi dan dominasi dianalisis dalam kelompok 6 ikan di bawah 3 macam suhu air dalam 6 ulangan, yakni decreasing temperature atau DT, increasing temperature atau IT, dan control constant temperature atau CT. Ada 3 macam perlakuan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada penurunan suhu, peningkatan suhu, dan suhu konstan. Adapun perilaku yang diamati meliputi bite, tail bite, charge atau chase, mode wrestling, mode contact, dan mean inter-individual distance. Inilah hasil dari penelitiannya dalam bentuk grafik. Di suhu air dingin, ikan nila menjalin hubungan dominasi dengan interaksi yang lebih sedikit, tanpa berkelahi berbeda dengan ikan di suhu hangat, yang selalu menggunakan pertempuran yang meningkat. Akibatnya, proses pembentukan hierarki jauh lebih tidak agresif pada suhu air yang rendah. Lebih jauh lagi, agresi teritorial juga lebih kecil pada suhu rendah, seperti yang diungkapkan oleh frekuensi pengejaran yang lebih rendah di air. Bisa dilihat bahwa DT atau penurunan suhu decreasing temperature itu menunjukkan penurunan tingkat agresivitas. Nah, lalu bagaimana perubahan suhu mempengaruhi agresi dalam hierarki dominasi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan membandingkan perlakuan IT dan DT dengan kontrol CT. Pada kelompok CT, yaitu pada suhu air hangat yang konstan, tidak ada perubahan signifikan dalam tingkat agresi. Agresi teritorial dalam bentuk kejar-kejaran tidak meningkat secara signifikan dan tidak terjadi pertempuran. Jadi, dengan perubahan suhu, tingkat rata-rata perilaku agresif, yakni kejar-kejaran akan menurun untuk kelompok DT dan menyimpang dari level CT, dan terjadi peningkatan untuk grup IT. Dari hasil penelitian yang diperoleh, frekuensi pengejaran menurun secara signifikan pada grup DT dan meningkat pada grup IT. Dalam jurnal ini, penulis juga menuliskan beberapa penerapan yang dihasilkan dari penelitian ini. Penulis menunjukkan bahwa dalam suhu air dingin, tingkat agresi ikan nila akan menurun dalam hierarki dominasi, dan dengan demikian dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan efek sosial yang merugikan yang timbul dari pengelompokan ikan di bawah kondisi penangkaran. Ini terutama berlaku untuk fasilitas dalam tempat penetasan di mana ikan disimpan dalam volume air yang relatif kecil dengan kepadatan rendah hingga sedang, yang memungkinkan pembentukan hierarki dominasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni yang pertama, suhu memiliki pengaruh kuat pada laju metabolisme dan dengan demikian berpengaruh pada perilaku agresi pada ikan nila. Yang kedua, di suhu air dingin, ikan nila menjalin hubungan dominasi dengan interaksi yang lebih sedikit tanpa berkelahi, berbeda dengan ikan di suhu hangat yang selalu berkelahi dengan sesamanya.
Yang ketiga, ikan nila sebagai hewan poikilotermik, suhu merupakan faktor abiotik utama yang mempengaruhi perilaku sosial dan non-sosial termasuk agresi. Agresi teritorial ikan nila lebih kecil dalam suhu rendah, dan kelima, agresi teritorial lebih rendah dalam suhu tinggi. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan untuk resume jurnal pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah lampirannya yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah terindeks Scopus. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan, dan saya tutup presentasi hari ini dengan selamat pagi.